Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Sering kita mendengar yang dimana Rasulullah bersabda, rumahku adalah sorgaku. Saudara-saudara, rumahku sorgaku bukanlah rumah yang mewah, bukanlah rumah yang megah, bukan rumah 2 tingkat, bukan rumah yang besar, bukan rumah yang di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang mahal, bukan suami yang tampan, bukan suami yang kaya, bukan istri yang cantik, bukan anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Akan tetapi baiti jannati, rumahku sorgaku adalah rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah yang hidup dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, rumah yang dihidupkan dengan ajaran Nabi Muhammad, suami yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, suami yang bisa menjadi imam yang baik, yang mendidik anak-anak dan istrinya menuju ridhonya Allah, seorang istri yang taat, yang patuh kepada suami, seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami, seorang istri yang sabar, seorang istri yang menjadi muallimah, mudarrisah lil abna, seorang istri yang menjadi pendidik, seorang istri yang menjadi pengajar bagi putra-putrinya. Inilah rumah tangga yang dimana kata Rasulullah, rumahku adalah sorgaku. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para wanita-wanita, hendaklah engkau menjadi seorang istri yang salehah, seorang istri yang alimah, abidah, zahidah, wari'ah, jayyah, seorang istri yang ridha, seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya, seorang istri yang taat, yang patuh, seorang istri yang menempatkan suaminya di atas kepalanya bagaikan mahkota dan menempatkan dirinya di bawah kaki suaminya bagaikan alas kaki. Bukankah Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya andaikan boleh manusia bersujud kepada manusia, akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Banyak perempuan-perempuan sekarang cantik, perempuan-perempuan sekarang pintar. Saudara-saudara, kita kalau mau cari perempuan yang cantik, mau cari perempuan yang kaya, mau cari perempuan yang pintar dalam urusan dunia, mau cari perempuan yang banyak gelar, banyak. Akan tetapi yang susah mencari seorang wanita, mencari seorang perempuan yang sabar, mencari seorang wanita, mencari seorang perempuan yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum dia ikhlas menerima kelebihan suaminya. Sebab banyak istri-istri zaman sekarang, mereka hanya ikhlas itu menerima kelebihan suaminya, tetapi mereka tidak ikhlas di dalam menerima kekurangan di dalam menerima kekurangan daripada suaminya. Saudara-saudara, bagaimana para wanita-wanita sorga, bagaimana para wanita-wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada anaknya, kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, maukah engkau aku beritahu seorang wanita yang kelak di akhirat dia akan memegang tali kendaraanmu, namanya adalah Mutiyah, rumahnya dia di ujung sana. Maka Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha beliau pergi bersama Sayyidina Hasan yang ketika itu masih kecil. Saudara-saudara, pergi bersama Sayyidina Hasan, diketuk pintu rumah tersebut, Assalamualaikum. Pintu rumah tidak dibuka, dari dalam terdengar suara, Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Fatimah bintur Rasul, aku adalah Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku yaitu Hasan. Oh mohon maaf, kalau engkau sendiri engkau bisa masuk, tapi engkau bersama laki-laki. Tapi dia Hasan, anakku masih kecil. Walaupun dia anakmu, walaupun dia masih kecil, kembalilah engkau besok. Aku izin dulu kepada suamiku, karena suamiku sedang di luar. Aku izin dulu kepada suamiku, boleh atau tidak Hasan masuk, kembalilah engkau besok. Pulang Sayyidatuna Fatimah. Besoknya Sayyidatuna Fatimah datang membawa Sayyidina Husain, adik daripada Sayyidina Hasan. Diketuk pintu rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Fatimah, silahkan masuk. Hasan sudah diberi izin oleh suamiku. Kata Sayyidatuna Fatimah, tetapi aku sekarang datang bersama Husain. Siapa Husain? Husain adiknya Hasan. Oh mohon maaf, kalau Hasan sudah diberi izin, kalau Husain belum diberi izin, kembalilah engkau besok. Besok datang Sayyidatuna Fatimah, masuklah wahai Fatimah, Hasan sudah diberi izin, Husain sudah diberi izin. Sayyidatuna Fatimah datang sendiri ketika itu. Masuk Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah lihat perempuan ini, wanita ini biasa-biasa saja. Apakah seorang ahli ibadah? Bukan. Ahli sholat? Bukan.
ahli puasa bukan, ahli zakat bukan, ahli Quran bukan, seorang ustazah pintar dalam urusan agama tidak. Terus keistimewaan apa, amal apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Mutiyah sehingga kelak di akhirat Sayyidatuna Mutiyah akan memegang tali kendaraan Sayyidatuna Fatimah. Tiba-tiba Sayyidatuna Fatimah melihat ada 3 buah benda, saudara-saudara, yang dimana 3 buah benda tersebut diletakkan di tempat yang tinggi, dikeramatkan oleh Sayyidatuna Mutiyah. Apa 3 buah benda tersebut? Yang pertama lap, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Kemudian Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Sayyidatuna Mutiyah, wahai Mutiyah, untuk apa 3 buah benda ini? Kenapa engkau letakkan 3 buah benda ini di tempat yang tinggi, tidak seperti benda-benda yang lain, seakan-akan engkau begitu mengutamakan, begitu mengkhususkan, begitu mengkeramatkan 3 buah benda ini? Apa kata Sayyidatuna Mutiyah? Wahai Fatimah, yang pertama lap. Ini lap ketika suamiku pulang kerja, aku gunakan lap tersebut untuk menyeka, untuk mengelap, untuk membasuh keringat-keringat daripada suamiku, sebab keringat-keringat itulah keringat yang jatuh untuk memberi nafkah kepada aku dan anak-anakku. Saya tanya, kira-kira ada istri kalian seperti itu? Istri zaman sekarang begitu apa enggak? Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, cambuk. Untuk apa cambuk tersebut? Kata Sayyidatuna Mutiyah, setelah selesai suamiku pulang kerja, aku telah masak untuk suamiku. Suamiku makan makanan yang aku masak. Selesai suamiku makan, aku berikan kepada suamiku cambuk, dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau makanan yang aku masak ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk untuk menjadi pelajaran bagiku agar besok aku makan, agar aku masak dengan masakan dan makanan yang enak. Kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk aku. Ada istri seperti itu zaman sekarang? Ada. Yang ketiga, gunting. Untuk apa gunting tersebut? Kata Sayyidatuna Mutiyah, gunting ini ketika suamiku pulang kerja, selesai aku masak, dia makan, selesai makan dia mau istirahat, aku berikan gunting tersebut, dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau dari tadi pagi sampai sekarang engkau ingin tidur, ada kata-kataku yang melukai perasaanmu atau tidak mengenakkan hatimu, aku rela, aku ridho engkau potong lidahku. Coba engkau lihat bagaimana ketaatan Sayyidatuna Mutiyah kepada suaminya, sehingga Sayyidatuna Mutiyah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang perempuan, kalau ingin masuk surga, kalau ingin mendapat ridha Allah, ingin mendapat syafaat Rasulullah, paling gampang saudara-saudara. Apa itu? Taat sama suami, patuh kepada suami, jadi seorang istri yang salehah, jadi seorang istri yang taat kepada suami, jadi seorang istri yang patuh kepada suami. Sebab Allah menyembunyikan 3 keridhaan. Keridhaan Allah terhadap seorang murid melalui ridha gurunya, keridhaan Allah terhadap seorang anak melalui bapak ibunya, keridhaan Allah terhadap seorang istri melalui keridhaan suaminya. Saudara-saudara, istri, perempuan, seorang istri, walaupun dia sholat ribuan rakaat, walaupun dia sujud sampai dahinya hancur, walaupun dia puasa sampai badannya kurus tinggal tulang, walaupun dia pergi bolak-balik haji, walaupun dia sedekahkan hartanya sampai habis, kalau tidak mendapatkan ridha suami, tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.